Gelar Rapat Koordinasi Nasional tahun 2024, BNPT fokus membahas program prioritas, yaitu berkomitmen meningkatkan ketahanan masyarakat khususnya pada kelompok rentan dari pengaruh radikalisme terorisme. Bekerjasama dengan The Habibie Center dan Sasakawa Peace Foundation, BNPT gelar Training of Trainers di Jakarta pada 21 hingga 23 Februari 2024. Kepala BNPT Komjen Pol Muhammad Riko Amelza Daniel melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan Museum BNPT yang berlokasi di kantor BNPT di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Sobat Damai, saya Nira Dewi kembali hadir menyapa Anda untuk memberikan sejumlah informasi terkini seputar kegiatan dan program kerja Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam BNPT Update. Gelar Rapat Koordinasi Nasional tahun 2024, BNPT fokus membahas program prioritas, yaitu berkomitmen meningkatkan ketahanan masyarakat khususnya pada kelompok rentan dari pengaruh radikalisme terorisme. Bertajuk melindungi perempuan, anak, dan remaja dari ideologi radikal terorisme untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, BNPT menggelar Rapat Kerja Nasional tahun 2024 pada 21 Februari di Jakarta. Kegiatan ini merupakan sarana evaluasi kinerja tahun 2023 serta membahas program kerja tahun 2024. Kepala BNPT Komjen Pol Muhammad Riko Amelza Daniel menjelaskan bahwa tema yang diusung tersebut sejalan dengan program prioritas BNPT tahun 2024, yaitu berkomitmen meningkatkan ketahanan masyarakat khususnya pada kelompok rentan dari pengaruh radikalisme terorisme. Berkaitan dengan tema Rakernas tahun 2024, terjadi peningkatan proses radikalisasi utamanya kepada 3 kelompok masyarakat. Perempuan, anak-anak, dan remaja. Tren peningkatannya terus meningkat meskipun satu digit, tapi meningkat terus sejak tahun 2016 dibandingkan dengan kelompok-kelompok yang lain. Bahwa bahan baku, bahan utama daripada ideologi radikal terorisme adalah intoleransi. Dapat dibayangkan kalau generasi muda kita Indonesia, perempuan, anak, dan remaja yang adalah penerus bangsa ini terpapar dengan ideologi yang diawali tadi dengan intoleransi yang sangat tidak kompatibel dengan negara kebangsaan. Kalau kita abai dan lengah menjaga generasi muda kita, ini akan menjadi bom waktu dan kehancuran Indonesia di masa depan. Pelaksana tugas Menko Polhukam Tito Karnavian yang turut hadir menyampaikan dukungannya terhadap upaya BNPT dalam melindungi perempuan, anak, dan remaja dari pengaruh paham radikal terorisme. Kalau kita bicara tentang perlindungan perempuan, anak, dan remaja, kita juga harus melindungi mereka jangan sampai mereka menjadi pelaku. Sementara itu, Menpan RB Abdullah Azwar Anas mendorong BNPT untuk menerapkan digitalisasi dalam mendukung program penanggulangan terorisme. Dan kita sampaikan tadi bagaimana digitalisasi ini menjadi bagian yang kita harapkan ada transformasi percepatan di internal BNPT sehingga banyaknya aplikasi-aplikasi dan sistem tadi segera diinteroperabilitaskan sehingga ke depan kerja-kerja BNPT akan jauh lebih efisien. Begitu juga di dalam merespon laporan-laporan dan ini menyangkut tata kelola. Nah, kalau tata kelola organisasi BNPT ini sudah bagus, maka target kita ke depan langkah-langkah yang untuk melakukan langkah-langkah preventif dan penanganannya akan targetnya juga akan jauh lebih bagus. Selain program perlindungan perempuan, anak, dan remaja, BNPT juga memiliki program lain untuk membangun ketahanan masyarakat, antara lain pembentukan desa siap siaga, pembentukan sekolah damai, pembentukan kampus kebangsaan, asesmen pegawai dengan tugas risiko tinggi, penanganan warga negara Indonesia yang terafiliasi Foreign Terrorist Fighter,
serta reintegrasi dan reedukasi mitra deradikalisasi serta keluarga di luar lapas. Komitmen Rencana Kerja 2024 tersebut dikukuhkan dalam Fakta Integritas dan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh jajaran pejabat BNPT. Berikutnya, BNPT gelar rapat koordinasi nasional Duta Damai dan Duta Damai Santri tahun 2024. Pertemuan ini membahas program kerja Duta Damai tahun 2024 serta pelatihan guna tingkatkan kemampuan anggota dalam menyebarkan pesan damai khususnya melalui ruang digital. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme melalui Direktorat Pencegahan menggelar rapat koordinasi nasional Duta Damai dan Duta Damai Santri tahun 2024. Mengusung tema mendorong toleransi dan penghargaan terhadap keanekaragaman, kegiatan ini dilaksanakan pada 19 hingga 23 Februari di Jakarta. Rakornas ini bertujuan untuk membahas rencana program kerja Duta Damai dan Duta Damai Santri tahun 2024. Dalam kesempatan ini, Deputi Bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi BNPT, Maijen TNI Rudi Widodo, menyampaikan bahwa Duta Damai dan Duta Damai Santri diharapkan menjadi ujung tombak dalam melawan penyebaran ideologi radikal terorisme. Guna mengemban tugas tersebut, perlu pembekalan bagi Duta Damai dan Duta Damai Santri. Untuk itu, kegiatan ini juga akan diisi dengan sejumlah pelatihan untuk meningkatkan kemampuan anggota Duta Damai dalam menyebarkan pesan damai dan kontraradikalisme khususnya melalui ruang digital. Sehingga Duta Damai dapat meningkatkan produksi berbagai konten positif agar generasi muda memiliki ketahanan dalam menangkal paparan radikalisme. Rakornas Duta Damai dan Duta Damai Santri BNPT 2024 ini diikuti Duta Damai dari 18 provinsi di Indonesia, serta Duta Damai Santri dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Direktur Perlindungan BNPT Brigjen Pol Imam Margono sampaikan pentingnya kesadaran terhadap ancaman tindak pidana terorisme guna membangun kesiapsiagaan nasional. Hal ini disampaikannya kepada para perwakilan pengelola fasilitas publik di Kuningan, Jakarta Selatan pada 19 Februari 2024. BNPT bekerja sama dengan pemerintah Inggris dan Jakarta Center for Law Enforcement Cooperation atau GCLEC menggelar sosialisasi bahaya paham radikal terorisme kepada sejumlah pengelola fasilitas publik di Kuningan, Jakarta Selatan pada 19 Februari. Pada kesempatan ini, Direktur Perlindungan BNPT, Brigjen Pol Imam Margono, menjelaskan bahwa sosialisasi ini digelar guna meningkatkan kesadaran para pengelola fasilitas publik terhadap ancaman tindak pidana terorisme. Kegiatan tersebut turut mendukung salah satu program prioritas nasional BNPT, yakni asesmen pegawai dengan tugas risiko tinggi demi meningkatkan daya tangkal terhadap radikalisme dan terorisme. Kegiatan hari ini sebenarnya itu juga perwujudan dari kesiapsiagaan nasional. Kemudian nggak terlepas lagi juga dengan program prioritas Kepala BNPT berkaitan dengan asesmen personil. Nah, kaitannya dengan kesiapsiagaan nasional itu adalah bahwa kan kesiapsiagaan nasional adalah resilient ya. Jadi kita juga mengharapkan setelah kita melaksanakan kegiatan hari ini bersama-sama dengan stakeholder yang dari provinsi, kemudian BUJP, kemudian hotel dan lain sebagainya itu juga bisa memberikan pemahaman kepada mereka sehingga mereka akan timbul awareness tadi. Sehingga timbul awareness dan kemudian mereka akan Mereka akan ikut terlibat di dalamnya dalam rangka apa? Dalam rangka membangun kesiapsiagaan nasional. Harapan kita yaitu tadi itu terbentuknya pola kesiapsiagaan nasional yang dimulai dari lingkup dari mereka objek kita yang kita laksanakan diseminasi informasi ini. Pada kesempatan ini, para peserta juga mengikuti sesi diskusi mengenai pengembangan standar operasional sistem keamanan di masing-masing fasilitas publik yang dikelola. Sosialisasi ini digelar sesuai dengan Peraturan BNPT Nomor 3 Tahun 2020 tentang pedoman pelindungan sarana prasarana objek vital yang strategis dan fasilitas publik dalam pencegahan tindak pidana terorisme. Bekerjasama dengan The Habibie Center dan Sasakawa Peace Foundation, BNPT gelar Training of Trainers di Jakarta pada 21 hingga 23 Februari 2024. Berikut informasi selengkapnya.
BNPT bekerja sama dengan The Habibie Center dan The Sasakawa Peace Foundation menggelar Training of Trainers di Bilangan Jakarta Pusat pada 21 hingga 23 Februari. Mengusung tema membangun kapasitas individu untuk reintegrasi sosial melalui pendekatan psikososial, kegiatan yang diikuti oleh perwakilan dari lembaga pemerintah dan non-pemerintah ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para peserta dalam mengajar dan melatih ex-napiter agar dapat diterima kembali di tengah masyarakat. Dalam sambutannya, Direktur Kerjasama Regional dan Multilateral BNPT, Dionysius Alvan Swasono, berharap modul dalam pelatihan ini dapat diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan intervensi yang dilakukan. Ia juga menyinggung pentingnya kerjasama antara pemangku kepentingan dalam mengembangkan program deradikalisasi yang berkelanjutan. Kami berharap peserta dapat memanfaatkan modul ini untuk mengimplementasikan intervensi psikososial yang dapat disesuaikan secara kontekstual dengan kebutuhan masing-masing peserta. Keberhasilan program ProPosoku yang telah memberikan transformasi positif di Poso, kami harapkan dapat diimplementasikan di daerah lain, di tingkat nasional maupun di tingkat regional. Namun kami percaya bahwa kerjasama dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun non-pemerintah, akan menjadi kesempatan yang positif untuk mengembangkan program yang berkelanjutan dan memperkuat kapasitas pemangku kepentingan khususnya terkait deradikalisasi. Sebagai mitra BNPT, Dewan Pembina The Habibie Center, Ilham Akbar Habibie, menyampaikan bahwa pelatihan ini memberikan ruang strategis untuk berbagi ilmu dan informasi terkait upaya reintegrasi sosial bagi para pemangku kepentingan. The current TOT of Training of Trainers in collaboration with BNPT provides a very strategic space to share knowledge and good practices of social reintegration of these former terrorism prisoners to strategic stakeholders. Again, in this context, I also want to encourage that this program and model of social reintegration can be expanded to other regions, provinces, Indonesia, and even to other countries facing similar challenges and conditions, particularly in the ASEAN region. Sementara itu, Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Yasushi Masaki, berharap peningkatan kapasitas yang diterima peserta melalui pelatihan ini dapat diterapkan di bidangnya masing-masing guna mencegah potensi terorisme sekaligus memperkuat upaya deradikalisasi. Japan and Indonesia have long developed a heart-to-heart relationship in all fields, and we will continue the efforts to prevent violent extremism with this spirit to realize and maintain a safe and secure world. I hope the trainers who participated in this training will further spread the knowledge and experience they gained here in their respective fields in the future. In order not to let the terrorism case happen this year and the years ahead, efforts to prevent and deradicalize are more important than ever. Selain menerima paparan materi, pelatihan kapasitas ini juga diisi dengan berbagai sesi interaktif yang menunjang pemahaman peserta. Pendekatan psikososial ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam upaya deradikalisasi dan reintegrasi ex-napiter di tingkat nasional dengan didukung oleh kolaborasi antar pemangku kepentingan. Kepala BNPT Komjen Pol Muhammad Riko Amilza Dhanil melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan Museum BNPT yang berlokasi di kantor BNPT di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saksikan terus BNPT Update dengan mengunjungi YouTube channel kami di BNPT TV. Saya Indira Dewi, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, salam Indonesia damai, Indonesia harmoni, Indonesia tanpa kekerasan. Kepala BNPT Komjen Pol Muhammad Riko Amilza Dhanil beserta jajaran meletakkan batu pertama atau groundbreaking pembangunan Museum Nasional BNPT di kawasan kantor BNPT Sentul, Jawa Barat. Kepala BNPT menyatakan bahwa pembangunan museum tersebut bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang sejarah peristiwa terorisme, serta sebagai sarana riset dan pengembangan ilmu pengetahuan terkait penanggulangan terorisme. Ke depan,
Museum Nasional BNPT tersebut akan dilengkapi dengan sarana digital yang memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi. Tujuan kita untuk membangun museum ini, yang pertama pasti sebagai museum, untuk tempat mengabadikan berbagai peristiwa dan artefak yang berkaitan dengan terorisme Indonesia dan dunia. Lantas yang kedua akan ada library, perpustakaan, ya, perpustakaan tentang buku-buku. Museum ini merupakan museum hibrida, gabungan antara museum yang tradisional konvensional dalam bentuk bisa dilihat fisik, dikunjungi, maupun museum yang digital. Sehingga siapapun nanti ya yang belum sempat datang ke BNPT Sidik Sentul ini bisa mengakses bisa mendapatkan berbagai informasi museum ini dengan menggunakan sarana digital, kemudian sebagai tempat edukasi. Pembangunan Museum BNPT juga dapat dukungan dari Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Syaroni. Dirinya berharap agar Museum BNPT ke depan dapat menjadi sarana menekan sel-sel terorisme. Dan mudah-mudahan museum ini bukan hanya sebatas sejarah BNPT, dan ini adalah sejarah dunia dan mesti dijaga. Pride-nya mesti dijaga dan tetap dilaksanakan menjaga terorisme itu supaya selnya nggak hidup. Pembangunan Museum Nasional BNPT diproyeksikan akan rampung pada Juli mendatang. Prosesi groundbreaking ini turut dihadiri oleh Dharma Wanita Persatuan BNPT, perwakilan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme, Duta Damai, serta tim pembangunan museum.